Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldrin Octavianus Tojo dengan NPM 202243501810 kelas R6T. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang tugas akhir saya yang berjudul penerapan metode algoritma decision tree dan Cummins clustering dalam penjualan barang rumah tangga atau sembako di warung Madura. Berikut ini adalah susunan daftar isi, yang dimana pertama ada latar belakang, dilanjutkan dengan identifikasi masalah dan batasan masalah. Selanjutnya ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan diakhiri dengan penelitian terkait. Yang pertama adalah latar belakang. Poin ini sebenarnya adalah alasan saya mengapa memilih judul ini sebagai tugas akhir saya. Karena warung Madura menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, terutama di perumahan dan kampung. Namun banyak warung Madura yang masih menggunakan cara-cara manual untuk mengelola stok barangnya. Biasanya dilakukan dengan ingatan dari si penjual, sehingga terjadi kelebihan atau kekurangan stok. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pola belanja pelanggan yang tidak menentu membuat pemilik warung kesulitan menentukan barang yang harus di-restock atau dibeli lagi. Hal ini berdampak pada penurunan dan penaikan penjualan, bahkan kepuasan dari pelanggan. Pemanfaatan teknologi algoritma seperti decision tree dan Cummins clustering ini dapat membantu menganalisis data penjualan dan stok sehingga keputusan bisnis bisa lebih cepat, tepat, dan efisien. Selanjutnya di sini adalah batasan masalah. Yang pertama, fokus hanya pada warung Madura yang menjual sembako. Yang kedua ada data terbatas penjualan, bukan data pelanggan atau keuangan. Yang ketiga hanya menggunakan dua algoritma, yaitu decision tree dan Cummins clustering. Yang keempat ada parameter analisis, hanya total dan rata-rata penjualan. Yang kelima, sistem hanya berupa simulasi sederhana, bukan aplikasi yang sudah jadi. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Di sini ada 5 identifikasi. Yang pertama tidak adanya analisis data penjualan dan stok. Yang kedua ada pengelolaan stok tidak efisien. Yang ketiga tidak ada sistem prediksi stok. Yang keempat ada belum menerapkan teknologi data mining. Selanjutnya yang kelima sulit membedakan kategori layers barang. Pada poin rumusan masalah, bagaimana klasifikasi barang restock dengan decision tree? Bagaimana pengelompokan barang dengan Cummins? Lalu bagaimana pengambilan keputusan berbasis data dan variabel total dan rata-rata penjualan sesuai dengan stok atau status stok? Nah, tujuan penelitian dari tugas akhir saya ini ada 5, yaitu yang pertama menerapkan algoritma decision tree untuk klasifikasi stok atau restock. Yang kedua ada menerapkan metode Cummins untuk mengelompokkan produk atau barang. Yang ketiga menyediakan informasi berbasis data mining. Yang keempat ada meningkatkan efisiensi manajemen stok. Dan yang terakhir yang kelima mengembangkan sistem analisis sederhana. Nah, selanjutnya penelitian ini memiliki manfaat, dan ada 2 manfaatnya, manfaat teoritis. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu kontribusi pada ilmu data mining dan algoritma klasifikasi. Lalu selanjutnya ada manfaat praktis, di mana bantu pengambilan keputusan restock atau stok, efisiensi pengelolaan stok, sistem sederhana untuk pelaku UMKM. Selanjutnya di sini saya memiliki landasan teori untuk tugas akhir saya ini. Yang pertama ada data mining. Apa sih data mining? Yaitu ekstraksi pola tersembunyi dari data. Yang kedua ada decision tree C4.5, klasifikasi data penjualan untuk restock. Yang ketiga ada Cummins clustering untuk mengelompokkan barang. Yang keempat ada manajemen persediaan untuk proses pengawasan stok. Dan yang terakhir yang kelima ada sistem pendukung keputusan atau DSS, membantu untuk keputusan berbasis data. Selanjutnya di sini saya ada metode penelitian, di mana lokasi penelitian yang saya lakukan ini di toko Madura yang bernama Sumber Rezeki, yang berlokasi di Jalan Kebagusan 3 RT 4 RW 6, dengan cara 1. Identifikasi masalah, yang kedua studi pustaka, 3. Pengumpulan data dengan cara wawancara dan kuesioner, yang keempat ada pra-pemrosesan data, yang kelima ada pemodelan, decision tree dan Cummins clustering, yang keenam ada evaluasi hasil, yang ketujuh ada simulasi hasil atau DSS sederhana, dan yang terakhir ke-8 adalah penarikan kesimpulan. Selanjutnya di sini ada penelitian terkait. Dalam tabel yang sudah kalian lihat sini adalah ringkasan dari penelitian terkait yang saya gunakan untuk tugas akhir saya. Ada nama peneliti dan metode-metode yang digunakan, yaitu Cummins clustering dan algoritma decision tree C4.5. Dan berikut juga ada hasilnya. Terima kasih. Sekian presentasi tugas akhir saya. Bila ada kekurangan dan kelebihan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.